lagi bersama Anas Brasil. Kali ini Anas mau berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang manfaat terapi gigi, yaitu untuk merapikan gigi yang bermasalah. Tapi untuk teman-teman yang mempunyai gigi bermasalah ataupun ingin merapikannya, kita lihat dulu masalahnya itu dari mananya dulu ya, karena tidak semua teman-teman yang pengen merapikan giginya itu bisa dibantu dengan menggunakan perapi gigi. Soalnya perapi gigi ini kalau teman-teman yang mengalami seperti mempunyai gigi gingsul ataupun acak-acakan gak rapi seperti punya saya ini, jadinya itu harus konsultasi ke dokter. Kalau pakai perapi gigi ini akan mengakibatkan giginya itu ngilu dan harus perlu untuk dikikir ya teman-teman. Gini aja teman-teman, saya mau berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang perapi gigi. Saya menggunakan perapi gigi ini karena gigi saya ini ya lumayan rapi, tidak ada gingsulnya, jadi menurut saya itu membantu. Karena punya saya dulu yang di depan ini ada renggangnya, dan sekarang itu sudah mulai rapat karena saya menggunakan perapi gigi. Tapi saya nggak lama ini menggunakan perapi gigi karena menurut saya itu perapi gigi ini memang membantu untuk gigi yang rapi. Tapi kalau untuk gigi yang gingsul itu sebaiknya harus menggunakan behel yang sesuai dengan rekomendasi sesuai saran dokter, karena dokter lebih mengetahui bagaimana cara mengatasi atau menggunakan merapikan gigi dengan baik dan benar. Kalau saya pribadi, buat teman-teman yang mengalami gigi gingsul sebaiknya jangan menggunakan perapi gigi ya. Soalnya logikanya aja teman-teman, kalau giginya itu nggak rapi seperti punya saya, ada yang gingsul gitu ya, itu kalau behel di dokter kan biasanya ada gigi yang seharusnya memang dicabut untuk memberikan ruang agar giginya itu rapi. Tapi kalau seperti punya saya ini boleh pakai perapi gigi seperti ini. Tapi kalau giginya ada masalah seperti punya saya ya, saya menggunakan perapi gigi ini memang membantu, tapi saya juga operasi gigi bungsu sehingga ada ruangan untuk mengembalikan gigi saya menjadi rapi. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai gigi gingsul itu sebaiknya harus pakai behel. Dan banyak teman-teman yang sudah DM saya di Instagram Lediana_, tanya, Kak, apakah benar perapi gigi itu bisa membantu merapikan gigi? Jawab saya, iya bisa membantu, tapi yaitu tadi masalahnya yaitu untuk teman-teman yang gingsul lebih baik jangan memakai perapi gigi. Dan kalau menggunakan perapi gigi ini biasanya akan untuk pertama akan luka pada gusi yang akan mengakibatkan sariawan. Dan terus untuk teman-teman yang giginya seperti ada bermasalah banget gitu, bakalan sakit banget ya, bermasalah kayak gingsul gitu kan, nggak ada ruangan untuk merapikan giginya, itu lebih baik jangan pakai perapi gigi. Seperti ini teman-teman, perapi gigi ya 6 bulan sekali itu harus ganti perapi gigi, soalnya ini kan karet bukan behel. Behel aja harus tiap bulan itu harus cek dokter, apalagi cuman seperti ini. Ini kalau dipakai cuman gini aja. Kalau saya biasanya itu tidur malam itu tak pakai sampai pagi, jadinya gini aja. kayak tinju ya, kayak tinju itu kan pakainya seperti ini. Yaitu ini bisa membantu untuk gigi yang tidak terlalu acak-acakan. Tapi kalau acak-acakan lebih baik jangan pakai perapi gigi yang seperti ini karena akan mengakibatkan gigi teman-teman ngilu. Dan saya menggunakan membersihkan perapi gigi ini yaitu menggunakan punya bayi itu teman-teman, untuk membasuh dot itu kan
juga dari karet, jadinya tidak berbau. Tapi kalau teman-teman cuman pakai pasta gigi ataupun air hangat itu menurut saya masih berbau, karena apa namanya, ya namanya karet harus dibersihkan dengan pembersih yang ya termasuk seperti dot bayi, itu akan membunuh kuman, mengurangi bau pada karet ini. Dan kita juga misalnya ada kuman-kuman itu bisa dibersihkan, nggak mengganggu pada pencernaan ya teman-teman. Soalnya ini kan kita pakai semalaman, behel aja harus setiap bulan sekali itu harus ganti, karetnya aja juga harus ganti. Tapi saya nggak pakai behel dan alhamdulillah gigi saya sudah membaik teman-teman. Soalnya saya kan operasi gigi bungsu, terus saya pakai ini perapi gigi ini, jadinya ada ruangan untuk kembali pada perapian giginya yang dulunya miring itu bisa menjadi rapi. Jadi untuk teman-teman jika pengen mencoba untuk menggunakan perapi gigi ini, harus mengenali gigi dulu, nggak harus seperti sponsor gitu ya, giginya gini bisa dibantu kayak pakai ini pakai itu gitu ya. Kita kenali dulu masalahnya, baru kita cari solusinya. Kalau saya pribadi ya ini sangat membantu buat saya, karena yang di tengah itu ada renggang gitu, menjadikan sekarang rapi dan nggak terlalu miring seperti dulu lagi. Dan menurut saya kalau gigi saya rapi seperti ini cuman perlu dirapikan aja, nggak perlu ada gingsul-gingsulnya. Jadinya ini bermanfaat buat saya, tapi belum tentu buat teman-teman itu membantu. Ya buat teman-teman yang pengen tanya-tanya seperti apa sih kak ini perapi gigi itu, ya seperti ini, 6 bulan sekali itu harus ganti ya teman-teman, soalnya berbau. Ini harganya berapa kak? Ini cuma 100 dulu di online. Dan di mana belinya saya pun nggak tahu, karena saya ini ada di luar negeri. Kalau di luar negeri itu nggak ada yang jual seperti ini, implan seperti ini. Yang ada itu di dokter gigi, tapi nggak seperti ini, yang bening, yang harganya juga mahal. Tapi kan ini cuma 100.000 rupiah, jadinya di Hongkong itu tidak menjual bahan seperti ini. Mungkin bisa jadi kalau di Indonesia ya 500 ya yang asli. Saya pernah tanya itu yang asli 500. Saya nggak tahu yang bedanya yang asli sama yang nggak asli itu bagaimana. Kalau menurut saya ini 100 aja sudah membantu, kenapa harus memilih yang mahal gitu ya. Terus pertama sekali saya pakai perapi gigi itu semua gusi saya itu banyak luka, terus timbul sariawan. Karena kan luka, kita aja gosok gigi nggak hati-hati aja bisa mengakibatkan sariawan, apalagi ini dibuat semalaman suntuk kan tertekan gitu, bisa jadi itu ada luka sedikit dan mengakibatkan sariawan. Dan waktu itu saya 1 minggu nggak pakai, selama 3 hari pakai, dan waktu itu kan sariawan jadi 1 minggu nggak pakai. Dan waktu itu terus setelah sembuh dari sariawan kan sudah terbiasa, jadi saya pakai terus selama 6 bulan 8 bulan. Terus habis itu malas pakai ini. Kadang saya tidur itu nggak tahu udah terbang kemana. Kan gini ya teman-teman, kalau pakai perapi gigi ini kita itu harus menghirup udara itu dari hidung, dan jangan goyang-goyang lidah ataupun gerak-gerak di dalam mulut. Karena kalau kita gerak-gerak dalam mulut pasti air liurnya itu banyak banget. Dan kalau belum terbiasa, buat teman-teman yang belum terbiasa memakai perapi gigi ini, harus menyediakan handuk atau tisu karena akan mengeluarkan air liur. Tapi kalau teman-teman ngerti bagaimana caranya memakai perapi gigi, pasti juga bakalan paham kalau menggunakan perapi gigi ini harus menghirup udara dari hidung, bukan dari mulut. Jadinya waktu pemakaian itu harus diam gitu ya, tidur. Itu aja bakalan ntar kalau udah terlelap tidurnya ini nggak tahu lepas kemana. Karena saya seperti itu, kadang saya pakai itu hilang, nggak tahu paginya udah nggak ada. Tapi gini teman-teman ya, kalau saya pakai perapi gigi ini memang membantu, tapi saya ya itu tadi
ada gigi bungsu yang memang harus saya rapikan, dan saya mempunyai gigi yang rapi seperti sekarang itu tidak hanya menggunakan terapi gigi aja, tapi saya membenahi pola makannya. Maksud saya mengunyah makanannya itu dulunya kan miring ke sini, jadinya saya itu memperbaikinya mengunyah makanan pakai yang sebelah sini, jadi nggak jomplang gitu loh teman-teman. Kan dulu pipinya tembem sebelah, tembem yang sebelah sini, yang sini kan tirus, jadinya saya buat aktivitas terus yang sini, jadinya keduanya rahangnya itu bisa membantu untuk mengurangi yang dulunya tembem, yang dulunya tirus itu menjadi tembem, jadi seimbang dengan sebelahnya. Meskipun sekarang itu juga masih tembem sebelah, tapi nggak terlalu parah kayak yang dulu. Giginya juga nggak terlalu miring kayak yang dulu, sekarang sudah lumayan baik. Ya udah gitu aja teman-teman. Kalau teman-teman mau tanya kepada saya tentang perihal pipi tembem sebelah ataupun perapi gigi, manfaat perapi gigi, ataupun juga yang lainnya tentang videoku yang dulu, boleh komen di bawah, dan ataupun boleh DM saya di Instagram @lediana_suki_anyaran. Dan teman-teman, semoga penjelasan saya ini bermanfaat, mudah dipahami. Semoga teman-teman yang mempunyai masalah pada wajah asimetris ataupun gigi yang miring bisa cepat-cepat normal kembali seperti saya. Soalnya saya nggak pakai behel, cuman pakai perapi gigi ini hanya beberapa bulan, dan merubah cara makan dan tidur bisa membantu mengembalikan, mengurangi kemiringan pada wajah juga gigi. Ya udah gitu aja teman-teman. Jangan lupa kalau menurut teman-teman penjelasan saya ini bermanfaat, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya. Ya udah gitu aja, lain kali kita bertemu lagi, tetap di channel Anas Brasil. Bye bye, salam sukses dari Hong Kong. Terima kasih sudah menonton.